Oke, terima kasih Mbak Lucy, Mas Samsul, semuanya teman-teman panitia di belakang, baju hitam-hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, warahmatullahi. Luar biasa pagi ini ya, wajah-wajahnya banyak yang baru. Saya kaget tadi, kok ini disiapin udah kayak untuk kapasitas yang lebih besar gitu ya. Dan memang biasanya ini kita sudah jalan berapa ya, 2 tahun ini. Sekarang 21, bulan ke-21. Hampir 2 tahun, masih 2 tahun penuh ya. Alhamdulillah selalu di sini. Dan terima kasih supportnya Pak Der dan Mbak Wardah untuk tempatnya, teman-teman bisa kumpul di sini dan ada wajah-wajah baru semakin banyak dikenal gitu lah. Harapannya pastinya jadi tempat belajar bersama ya, bukan satu arah kami yang ngajarin, justru kami butuh belajar dari bisnis atau dari pengalaman teman-teman semuanya. Itu yang nggak bisa ditiru. Bahkan saya sama Sata bisnis sama juga pengalamannya beda. Tadi Mas siapa? Dari Banyuwangi? Yon Haryo. Oke, dari Banyuwangi juga di fotokopi dan ya mirip-mirip tapi juga pasti akan beda jalan ceritanya gitu ya. Oke, terima kasih buat Mas Jul juga di lebih berkah ya. Channel yang biasanya untuk ketinggalan bisa cek lagi di sana. Gimana kabarnya semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Sampai di sini juga usahanya mudah-mudahan lancar semuanya, berprogres, bertumbuh. Nggak perlu dibandingkan dengan kompetitor atau usaha teman yang lain ya. Usia sama, mulainya sama mungkin, tapi hasilnya gini aja. Nggak perlu risau dengan apa yang ada di luar rumah kita, tapi fokus saja di dalam bisnis kita. Karena sebenarnya kalau bisnis itu adalah bagaimana kita melampaui apa yang kita dapatkan sebelumnya gitu ya, tahun kemarin atau bulan kemarin. Seperti itu aja, fokus apa yang sudah kita lakukan gitu ya, sehingga nantinya bisa dimaksimalkan. Oke, nggak perlu berpanjang lebar. Saya perkenalkan, panggilannya Joe aja ya. Tadi MC-nya menyebutnya sampai belibet juga, itu panjang. Ciliantari bawah, tapi sejak di Jember 22 tahun yang lalu, saya asli Surabaya. Karena banyak yang baru ini mungkin belum tahu. Saya asli Surabaya, terus kenapa namanya Goodpreneur ya, Surabaya 45 ya. Itu karena saya asli Surabaya, terus kuliah di sini dan sampai sekarang stay di sini. Teman ini keluarga baru saya di Jember karena saya nggak punya keluarga atau masih nggak punya saudara di Jember. Ya saudara saya ya teman-teman di Surabaya 45 juga di Goodpreneurs. Beri aplaus dulu buat semuanya, insya Allah. Oke. Judulnya hitung-hitung bagi untung. Ini sebenarnya pertemuan ketiga ya, Mas Samsul ya, ketiga ini ya. Nanti bulan depan bukan saya lagi, temanya beda lagi. Dan ini runutan dari 2 seri sebelumnya. Kalau sebelumnya itu apa materinya? Saya yang hadir ngetes nih. Masul, apa? Samain kan pasti hadir. Samain fokus ngerekam tak. Insyaallah ini sponsor utama kita ini Mas Arif nih. Bidot. Langsung. Aduh, sembunyi. Harus paling depan. Ini Mas. Ada hadiah topi ini, keren nih Mas. Apa Mas merknya nih? 512. Sebutannya 512. Sampai mana tadi? Ada donat itu jadi lupa kita. Silakan Mas Ari, terima kasih ya. Semua bilang terima kasih ke Mas Ari. Mas sih Hari. Logonya baik ini di sini ada nih. Oke. Jadi hari ini pertemuan ketiga, bahwasanya kita langsung ke teknis cara bikin donat, beda kelas. Cara bikin prospektus. Prospektus itu kayak semacam proposal lah untuk kerjasama ke investor gitu ya. Untuk sebagai alternatif kita pendanaan selain lembaga keuangan gitu ya. Nah sebelumnya sempat kita sampaikan juga apa aja macam-macamnya gitu ya. Dan disclaimernya kita memang nggak pakai lembaga keuangan, khususnya ada berapa keuntungan itu karena lebih ringkas gitu, lebih cepat
Kami pun juga menjalani pakai program-program semacam suku. Kalau di pemerintah itu kan ada tuh suku apa ya sebenarnya? Masih saya ini orang ekonomi nih, apa sebenarnya? Yang suku-suku. Yang suku pemerintah kan punya itu untuk buat bangun tol untuk ini kan gitu ya. Obligasi ya itu ya. Nah, obligasi tapi yang syariah sistemnya kita copy aja sebenarnya juga bisa untuk antar sesama atau kita lagi merintis bisnis punya project tertentu itu bisa kita maksimalkan. Itu kita juga pakai semacam itu lebih cepat sih. Kalau yang ini yang agak ribet dikit tapi jangka panjang biasanya. Oke, semuanya udah punya bisnis, ada yang masih merintis, tapi boleh kita sampaikan bahwasanya disclaimer-nya ini bisa dipakai untuk yang sudah eksis ya, atau yang mau buka cabang baru. Jadi sudah ada bisnisnya, Pak Der misalnya sini bikin cabang baru gitu. Jadi bukan untuk usaha baru merintis, karena baru merintis itu resikonya masih cukup besar. Bisa diterapkan tapi dua-duanya harus saling terbuka ya. Bahwasanya kedua-duanya itu maksudnya dari kita pebisnisnya maupun dari investornya harus tahu paham resiko-resikonya. Dan materinya nanti ada hitung-hitungannya, itu percontohan untuk cabang baru, bukan nginvest di cabang yang sudah eksis. Misalkan di sini Pak Der udah eksis nih, mau ada supplier, investor yang mau masuk ke sini bukan yang semacam itu, tapi yang memang bikin yang baru. Tapi kalau untuk yang sudah eksis gimana? Ya ada perbedaan lah, nanti bisa disesuaikan. Gitu. Cuman contohnya biar nggak terlalu banyak gitu ya, teman-teman nggak bingung nanti kebanyakan contoh. Nah, ke contoh ini sebagian besar berdasarkan pengalaman. Ada yang diimprove yang karena saya menyesuaikan juga dengan bisnis teman-teman yang ada gitu ya, yang kuliner, yang retail mungkin dan sebagainya, sehingga perlu disesuaikan lah nanti ya. Jangan terus ditelan mentah-mentah persis seperti ini pasti bisa jalan, itu belum tentu semacam itu gitu. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan aja ya, langsung tanya, nggak usah nunggu sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab tapi juga langsung aja boleh gitu. Daripada nanti malah lupa di tengah jalan. Oke? Siap? Cukup panjang ini slide-nya tapi penjelasannya insya Allah lebih bisa dimaksimalkan untuk lebih ringkas dan pastikan teman-teman paham ya kalau memang ingin menjalani program atau materi yang kita bahas gitu. Nah, langsung aja ke pemaknaan prospektus ini biar sama teman-teman sama-sama tahu. Jadi isinya sebenarnya simpel aja. Di situ tuh ada informasi penting kita yang perlu kita sampaikan untuk calon investor gitu ya. Jadi ini kita sudut pandangnya mungkin yang baru datang, baru tahu, baru hadir kali ini di Goodpreneur, ini tiba-tiba kok langsung ngomongin gini ya. Ini materinya memang cukup bersambung dari yang sebelum-sebelumnya, bisa dicek di channel Lebih Berkah ya. Ya di sini teman-teman perlu paham bahwasanya prospektus itu ya hampir seperti proposal. Bahkan saya berapa kali kerjasama dengan investor itu nggak ada. Kalau teman-teman seperti apa? Yang dimaksud prospektus itu seperti apa? Apa proposal fisik, apa PDF gitu ya, semacam kayak, ya itu yang bagusnya semacam itu sih. Kalau saya berapa kali berhasil sedetail yang saya jelaskan hari ini. Karena dasar awalnya adalah kedekatan, udah saling tahu gitu ya. Saling tahu secara pribadi gitu ya, track record kita seperti apa, saling tahu juga bisnis yang kita geluti itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya yang paling menentukan gitu. Hampir jarang sekali yang baru kenal di prospek terus akhirnya berhasil, itu sangat-sangat jarang. Nah, jangan teman-teman terus akhirnya terbebani, harus yang sedetail ini ya, sebagus ini. Enggak juga. Intinya sebenarnya kita tahu kan, kalau orang itu benar jujur nyampaikan apa adanya itu sebenarnya orang lain tuh tahu. Nah, kita perkuat sisi itu juga, kejujuran kita, sampaikan apa adanya. Jangan berpikir semuanya pasti harus nerima, semuanya harus deal, itu menjadi beban buat kita. Dan kalau dipaksakan biasanya, misalkan nih, calon investornya ini ada sesuatu yang kita ganjel nih. Kalau memang nggak sevisi, nggak klik di situ, ya usah, jangan diteruskan juga nggak apa-apa. Anggap aja belum rezeki, kita cari yang lain. Karena itu lebih penting untuk kedepannya secara jangka panjang untuk proses ini berhasil gitu ya.
Yang disampaikan apa di prospektus? Ya kurang lebihnya di peluang dan risiko. Jangan pulang aja ya, oh ini kita jual yang muluk-muluk gitu ya, sehingga yang jelek-jeleknya nggak tersampaikan. Nah, itu disampaikan. Yang kedua, tujuan penggunaan dananya nih. Saya butuh invest nih 100 juta misalkan. Untuk apa? Oh itu rahasia saya. Buat saya nanti yang ngatur. Ya bukan semacam itu, harus dijelaskan juga 100 jutanya itu dipakai untuk apa. Itu nanti dijelaskan di RAB ya. Terus yang ketiga, informasi keuangan. Terserah teman-teman andaikan punya yang detail, yang laba rugi detail itu juga boleh. Kalau enggak pun paling enggak sebenarnya di sini nih nomor 3 ini membaca kecakapan teman-teman dalam soal keuangan. Nah, di poin 3 ini seorang investor. Nah, kalau tipe-tipe investor itu kemarin di-share di grup ya, Mas Arief itu ngasih link, itu saya ngikut juga di webinarnya, cukup jelas membahas soal bagaimana investor siapa aja itu di situ. Nah, saya nggak bahas di hari ini, tapi kebanyakan para investor itu ada kurang lebihnya 3 macam lah ya, yang nggak terlalu tahu, yang tengah-tengah tahu, yang tahu banget. Nah, itu nanti beda-beda pemahaman dia soal keuangan ya. Kalau dia tahu banget, dia bakal detail nanyain soal di sini nih. Nah, teman-teman harus siap di situ. Misalkan nggak cocok dengan model gitu, yang tengah-tengah juga ya biasanya dia asal tahu aja, oh ada ya wes gitu. Dia juga nggak bisa baca laporan keuangan juga mungkin ya. Atau yang paling minim dia nggak tahu sama sekali, yang penting cari aman gitu. Itu juga malah agak bahaya yang di situ. Yang investor yang nggak tahu menau gitu ya. Saya juga sekarang ini sedang berjalan, ada beberapa investor yang sebenarnya nggak tahu menau, tapi justru itu malah nggak bisa diajak ngobrol bareng lebih panjang gitu. Maksudnya intinya dia udah mau sahamnya dikembalikan gitu misalkan ya, dikembalikan. Bahasanya kan kalau nanti itu masuk ke saham misalkan, ya ini harus jelas ujungnya itu seperti apa. Misalkan entah itu dijual, entah itu berakhir masa kontraknya dan sebagainya. Gitu. Yang keempat, manajemen perusahaan. Jadi informasi secara sederhana. Jadi di sini jangan dibayangkan terlalu rumit banget, itu juga enggak. Harapannya sih goal saya, kalau memang teman-teman yakin dengan metode ini, cara ini untuk men-scale up bisnisnya, ya bayangkan ini sebagai suatu hal yang mudah aja. Jangan dipikir rumit sehingga nanti enggak jalan gitu ya. Kita pun sudah menjalankan ini kurang lebih 10 tahun lebih lah ya, dengan program-program, dengan kemitraan, dengan investor itu 10 tahun lebih. Gitu. Nanti boleh teman-teman yang sudah punya pengalaman juga ya. Oke, ada yang tanyakan dulu, kayak ini wajahnya kayak tegang, kayak ini antara masuk apa enggak. Nah, iya Mas, monggo. Gini Mas Jo, saya kan kemarin juga ada beberapa yang 2 orang sih yang menawarkan untuk kerjasama. Jadi ada punya tempat, terus juga dia juga siap untuk dana. Yang satu, yang kedua juga gitu. Dia siap, iya, tapi ini yang kerjasama ini lebih ke yang servis aja sih. Karena kalau spare part itu barangnya itu untuk muternya itu lama. Jadi mau profitnya itu lama gitu. Tadi lebih ke servis. Yang kedua juga gitu, dia siap. Cuman saya berpikir sementara ini kalau ada investor kok tambah mumet ya gitu nanti. Untuk saat ini saya berpikirnya gitu. Jadi mohon arahnya Mas Jo, dari pengalaman apakah emang lebih enak kita ada investor atau kita bermain sendiri aja. Kalau sendiri kan emang tenang gitu kan kita. Tapi kayaknya jalannya pelan gitu. Kalau investor mungkin bisa lebih lari gitu. Cuman saya mikirnya kok aku tambah mumet ya gitu. Itu aja Mas Jo, matur nuwun. Resikonya salah satunya dengan kait investor atau melibatkan pihak lain di dalam bisnis kita soal pendanaan ya. Itu pasti ada peluang dan resikonya ya. Peluangnya duit kita aman, misal nggak perlu pakai duit sendiri. Tapi resikonya kita harus tahu nih batasan-batasannya. Salah satu memitigasi resiko itu atau menyederhanakan atau diminimalisir gitu ya. Resikonya ya dengan kesiapan kita sebagai pengelola atau pebisnis untuk kedatangan mereka itu.
kesiapannya dengan apa? Dengan polanya, dengan apa namanya sistemnya seperti apa misalkan. Terus hak kewajibannya juga seperti apa. Nanti kan di MOU dan sebagainya tuh saya sendiri juga masih terus ini kok, terus apa namanya perlu belajar. Masuk yang di-share dari Foodies itu kemarin ada yang kelas bagus di bulan Oktober itu sama Desember katanya ada. Itu saya lihat poin-poinnya, inilah yang kita butuhkan banget itu, yang sempat saya share screenshotnya di grup itu ya. Pasti ada kesana, ya nggak perlu keburu-buru sih. Dicoba aja kalau memang secara organik kita itu masih memungkinkan, organik itu dari laba kita itu masih jadi yang lebih baik sih ya. Kalau kita memang mampu tapi kalau mentok ini kayak nggak mungkin kan nih, misalnya gede gitu. Salah satu contoh adalah kalau cabang kita di percetakan tuh idealnya hampir 500 juta. Nanti contohnya tuh di situ. Nah, kondisi saat ini saya belum punya link calon investor yang duitnya segitu gitu ya, gede-gede gitu ya. Terus di satu sisi dari sisi bisnis sendiri growth-nya juga lambat. Untuk setiap tahun misalkan mau buka cabang satu aja itu juga masih butuh pembenahan lah, belum sampai segitunya gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisnisnya lebih murah secara cost buka outlet atau buka gerai baru cabang, itu lebih memungkinkan dengan organik. Saya punya kenalan di bisnis kuliner juga, dia cepet itu ininya. Berarti kan maksudnya satu dia emang ada dua sisi ya, pasti kelemahan dan kelebihannya. Salah satu kelebihan kalau di kuliner itu kan nggak terlalu besar modalnya, marginnya cukup gede gitu ya, sehingga pertumbuhannya cepat. Memang tapi ancamannya banyak ya, kayak kompetitor itu sangat menjamur dan sebagainya lah. Kalau servis ini mungkin nggak terlalu banyak orang bisa misalkan, tapi secara profitnya gimana gitu. Kalau bisa mempoles itu dengan strategi yang benar sehingga marginnya juga besar, ya bisa aja gitu, bisa aja saling bertumbuh lah. Dan kalau kita berpikir keuntungannya hanya untuk kita, memang kayak belum saatnya kita gandeng investor gitu. Tapi kalau sudah saling ingin bertumbuh bareng, itu jauh lebih baik nanti untuk bisa berkolaborasi gitu sih. Gitu Mas, saya sementara. Ya pasti ada, ya dipertimbangkan aja lah dengan santai, dengan tenang, jangan keburu-buru gitu ya. Sambil dicek apa aja nih, kalau di pilar bisnis kan ada 4 tuh. Teman-teman belum ada yang belum tahu ya, dari marketing, produksi atau operation, terus keuangan sama HR atau sumber daya manusia itu. Nah, dari 4 ini mana yang kita sudah siap, sudah lebih bagus dari yang lain gitu. Karena biasanya kalau untuk kemitraan atau dengan investor, keuangan itu harus kuat itu. Harus ada accountingnya. Ya selama ini sudah ada laporan keuangan Mas. Nah itu sebenarnya dari situ udah bisa kita cek nih. Oh ini sudah kita bisa nih ngelaporin. Gak perlu ada investor aja sudah rajin nih kita mencatat pembukuan atau punya laporan keuangan, itu jauh lebih bagus. Jauh lebih siap. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, untuk apa sebenarnya prospektus itu? Untuk memberi gambaran yang jelas dan transparan kepada calon investor agar mereka dapat membuat keputusan investasi ya, berdasarkan informasi itu. Jangan sampai kita jualnya itu masih belum tuntas gitu kan. Kita sendiri biasanya yang bisa ngerasain tuh. Jadi kalau belum tuntas pasti nanti yang tuntas pun kadang nggak paham ya. Harus dicek lagi. Saya juga pengalaman berapa kali ketemu investor itu udah dijelasin di depan, ada draftnya juga nggak paham. Jadi ya seperti itulah, itu perlu kita ini ya. Nggak mungkin nggak ada yang semacam itu, pasti ada. Nah, tinggal kita siap aja. Nah, komponennya prospektus 4 ini paling nggak profil usaha ya, semacam kayak company profile, tapi nggak usah yang sedetail itu ya. Saya bahkan sering dapat investor itu tanpa ini nih. Jadi kalau usaha kita seperti apa, kasih aja Google review-nya itu. Kalau teman-teman sudah jalan Google review itu jangan lupa di ini ya, dibangun juga, dimaksimalkan. Karena di situ jejak secara bisnisnya kan ketahuan. Orang kan nggak bisa disetting 100% untuk mereview pasti bagus gitu ya. Yang jelek ya jelek apa adanya, yang penting kita responnya gimana. Nah, kita bintang 1 juga ada, tapi lihat apakah ada respon dari pemilik usaha atau adminnya itu, ini dari Mbak Lucy dan tim kita itu merespon ketika ada bintang 1 itu memberikan tanggapan gitu. Kalau yang
kurang siap, biasanya bisa satu dibiarin aja. Akhirnya orang jadi tahu, oh ini kalau ada komplain ada ini belum tentu direspon nih misalkan. Nah, ada RAB-nya, rincian biaya, terus poin-poin kerjasama sama simulasi. Nah nanti yang hari ini kita materinya bukan bahas yang ini ya, ini teman-teman pasti udah pada bisa lah. Yang 3 ini. Oke. Nah yang langsung yang pertama dah. RAB ini rencana anggaran biaya, berisi perincian biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Ini bisa mungkin saya sederhanakan, karena saya juga kapan hari ya dari sini juga saya lupa namanya, ngasih RAB usahanya detail banget ya, karena kadang dia mahasiswa gitu ya. Mahasiswa kadang kan teknis banget ya, sehingga ininya terlalu rinci. Kadang investor juga bingung gitu, kalau kita terlalu rinci itu kayak poin-poinnya malah nggak dapat. Bahasanya pakai proposal itu loh, misalkan pendahuluan gitu ya. Jangan dibuat yang semacam itu. Simple aja, karena orang itu minta proposal misal penawaran, dia itu sebenarnya sudah punya bayangan gitu ya. Jangan terus tambah dirusak bayangannya itu dengan hal-hal yang tekstual yang terlalu rumit yang nggak diperlukan gitu. Tujuannya RAB ini biar tahu duitnya itu dipakai untuk apa gitu aja sih. Apakah nanti harus sesuai dengan RAB itu? Enggak juga, kan enggak mungkin nih. Kita misalkan kalau harganya bulat kelihatan lah ya. Contoh misalkan sewa tempat nih 10 juta, ya pasti 10 juta. Tapi ada yang receh di situ, di RAB-nya kita enggak sebulat itu, tapi nanti hasilnya receh, enggak ada masalah. Nanti kita laporkan di jurnal kasnya ya. Nah, ini apa aja pembagiannya? Ini saya sebutkan yang biasanya memang muncul ya di situ. Misalnya pembelian peralatan, mesin, fasilitasnya, komputer, kendaraan kalau misalkan memang dibutuhkan. Sewa tempat itu, renovasinya jangan lupa juga. Kadang hitung sewanya tok, renovasinya nggak dihitung. Modal kerja ini stok barang, dagangan atau bahan baku kalau dia produksi. Gitu. Terus yang kedua, operasional hariannya, gaji karyawan ini sebisa mungkin dialokasikan ya. Karena di bulan pertama pasti ada yang buka bisnis bulan pertama langsung untung, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi banyakan impas saja udah alhamdulillah. Masih impas itu untuk biaya operasional tercukupi itu alhamdulillah. Biasanya kita di bulan pertama itu masih minus, masih untuk operasional aja nggak mencukupi gitu ya. Secara laba ruginya. Ada juga yang sampai 3 bulan, bahkan mungkin lebih dari itu, ya apa-apa, yang penting punya laporannya gitu. Jadi inilah kenapa kita perlu mengalokasikan biaya karyawan itu di RAB-nya. Nah, biaya utilitas itu listrik, air, telepon, internet, ya, transportasi ini kalau ada, misalkan untuk kirim barangnya kita kulaannya di Jakarta atau di Surabaya, untuk datang itu pakai truk gitu misalkan. Nah, kita perlu dihitung ya. Yang ketiga, pemasaran dan promosi, bikin billboard, biaya iklan gitu ya. Kadang juga nggak diperhitungkan ini, ngendorse ini ke Mbak Ula ini kan, endorse kalau kuliner. Boleh non kuliner juga bisa kayak. Gitu. Jadi pemasaran promosi awal-awal pasti butuh biaya besar untuk dikenal. Nanti materinya saya share kok, jadi kalau ketinggalan nyatet nggak ada masalah, nanti di-share. Legalitas ini penting, kita mau pakai MOU aja di notaris, atau sekalian PT, atau sekalian CV, itu juga perlu dibudgetkan ya. Nah biaya akuntansi ini, teman-teman ada yang bisa bikin laporan keuangan sendiri dah. Saya rasa kok kita terlalu effort untuk mengalokasikan waktu, tenaga kita untuk bikin laporan keuangan sendiri. Jadi baiknya, kalau pencatatan kas memang biasanya kita ya, atau admin kita gitu ya. Tapi kalau laporan keuangan itu laba rugi, neraca sampai arus kas itu baiknya anak akuntansi. Karena saya dulu pernah punya pengalaman dikerjain sendiri malah nggak karu-karuan gitu ya. Entah itu lebih besar atau lebih kecil sehingga nggak valid. Kita pun bagi hasilnya nanti nggak valid, kan diambil dari situ bagi hasilnya. Itu. Nih misalkan ada pakai borongan nih, sebulan berapa misalkan.
Nah, ini ceritanya yang accountingnya bukan karyawan ya anggap aja di situ. Terus teknologi juga software, misalkan pakai POS, kasir gitu ya, kasir online atau pakai hal-hal yang lain juga boleh. Nah, ini dana terakhir nih, dana darurat cadangan untuk pengeluaran tak terduga. Ini juga kita aja kemarin tuh belum menganggarkan semacam ini gitu. Bahkan kita dari RAB sekian duitnya nggak sampai segitu, ayo nekat wis budak. Itu yang kesalahan yang jangan ditiru ya teman-teman. Kalau memang belum penuh betul duitnya, jangan dipaksakan. Andai kan maksakan, misalkan dapat bisa nyicil nih ke supplier, nah itu baiknya diakui sebagai sahamnya siapa untuk nyicil. Jangan dibebankan ke bisnis yang baru buka itu, pasti akan berat. Untuk operasional aja berat, apalagi untuk cicilan. Gitu. Aduh, nggak kelihatan ya kayaknya. Ya, saya bacakan aja ya. Nanti saya kirim ininya, filenya juga. Jadi yang atas itu peralatan. Jadi ini kan balik yang mulai dari poin 1, 2 itu ya. Nah, ini saya coba bedakan dengan warna. Nah, ini peralatan nih. Ini contoh nih. Ini real rencana mau buka di salah satu kota gitu ya, di salah satu daerah. Itu butuh apa? Mesin-mesin gitu ya. Ini sebenarnya bisa saya rangkum, tapi nanti teman-teman takutnya nggak ketahuan ini untuk apa, sedetail apa. Ada juga yang modelnya jumlahnya itu ditaruh sini, harga satuannya segini, totalnya gini, boleh gitu ya. Ini saya ringkes saja biar lebih paham gitu. Nah ini misalkan mesin banner itu 200 jutaan, mesin ini A3 itu 90 jutaan, terus ini mesin-mesin aja nih sama peralatan. Sini sewa tempat dan renovasi, sewa tempat 1 tahun, ini 27.500. Terus renovasinya apa? Kalau kita kan biasanya ada sekat kacanya semacam ini, ya tulis di situ juga. Interior, misalkan ada apa, perlu dicat atau kasih keramik baru atau apa dan sebagainya. CCTV masuk sini. Terus stok bahan baku, ini bahan baku. Misalkan ini dibuletin aja, misalkan berapa. Kalau tahu rinciannya juga lebih bagus. Karena ini biar nggak bingung, karena banyak juga item bahan kita itu, jadi akhirnya diringkas semacam itu. Nah, operasional harian, ini gaji karyawan, misalkan ini dialokasikan dalam 3 bulan. Artinya apa? 3 bulan itu kalau masih minus, masih survive itu duitnya itu, masih bisa tetap jalan. Anggap aja ini sebulan 10 juta ya, ini kan cuma contoh ya. Nah, terus juga pemasangan di awal-awal kayak ini kok di sini ya, pasang IndiHome kayak salah ini. Tambah daya, terus juga instalasi listrik, ini harusnya di sini nih, di renov itu. Nah, pokoknya pastikan semua biaya itu tercantum di sini. Kalau misalkan ada yang ragu-ragu belum ya biasanya apa? Lain-lain gitulah. Itu boleh. Yang penting ini investor tuh tahu, oh untuk buka cabang ini kita butuh dana sekian nih. Ini 460 juta gitu ya. 460 juta. Di sini juga ada biaya notaris. Ini langsung dibikin CV. Kenapa CV? Menurut saya itu kayak lebih, kalau cabang ya, kalau memang gede ya nilai investnya ya. Kalau enggak misalkan apa MOU, pastikan terikat di situ. Nah, saya pengalaman MOU cuman apa notaris saja itu investor bisa lari tuh. Lari kalau dia masih sabar gitu nunggu ada yang penggantinya gitu. Tapi larinya dia enggak sabar, ayo kapan ini dibeli saham saya misalkan. Itu kan jadi repot. Kalau ada CV gini kan sudah resmi badan usaha dan dilindungi negara gitu ya, lewat notaris itu. Kayak lebih bagus sih sini. Terus ini juga ada sewa POS atau kasir online, ini dana cadangan semacam itu. Dari sini dulu mungkin ada ditanyakan atau yang sebelum-sebelumnya? Saya langsung agak jauh tadi. Aman? Sekalian pusing sampai belakang ya, nanti baru tanya ya. Oke. Nah ini poin-poin kerjasamanya nih, ini saya buat ringkas saja ya. Siapa pengelolanya? Nah, ini sebenarnya nanti disebutkan aja brand kita gitu. Misalkan 100% manajemen Pak Der gitu ya. Ini sistemnya autopilot. Autopilot itu investor diem aja dah, diem, pasif ya. Kita yang percayakan ke kita yang ngelola gitu. Ada soalnya yang investor apa ya namanya, ownership atau apa gitu.
Kayak SDM tuh dari dia, jadi kayak ikut ngelola. Saya kurang paham kalau itu, nggak pernah jalankan semacam itu. Karena ini model-model franchise Indomaret, apalagi banyak kan semacam ini yang autopilot. Nah ini enaknya kita nggak diribetin sama keaktifan dari investor. Ya cari yang pasif aja, duitnya yang kita kelola. Tapi kita pastikan kita punya strategi, punya cara mitigasi resiko, evaluasi misalnya ya. Kita punya momen evaluasi gitu. Karena kita punya laporan juga penting ya, di bawah itu juga ada laporan. Terus pemilik brand, ada yang berpikir ketika nginvest di kita, ini saya juga kebuka masalah ini kemarin di materi yang di Foodies itu, ada yang berpikiran itu juga jadi haknya itu, brandnya itu, di cabang itu. Gitu. Misalnya Pak Der buka di sebuah tempat baru, di situ invest 100%, dikiranya nanti ketika nggak pakai manajemen Pak Der lagi, itu sudah bisa tetap dijalankan nama Pak Dernya itu dengan manajemen dia, kan nggak harus dijelaskan biar lebih berhati-hati aja. Terus bagi hasil nih seperti apa, contohnya nih pihak pertama ini berarti yang pemilik brandnya itu 40%, pihak keduanya 80% gitu. Ini beda-beda ya, ada yang mungkin 40 ini terlalu kecil ini, ya boleh silakan di aja. Nah sumber bagi hasilnya dari mana, ini penting ya, dari laba bersih usaha, ini harus clear. Ada yang dari laba operasional ada. Apa beda laba usaha sama operasional? Nanti di belakang dibahas lagi. Kalau bersih ini yang memang di bawah sendiri, sudah nggak ada biaya-biaya lain. Nah pembagian hasilnya gimana periodenya? Ada 3 bulan, mungkin 6 bulan, ada setahun, ada tiap bulan juga bisa. Kuliner tuh bisa tiap bulan, karena saking derasnya cashnya. Bener ya Mas? Mas Arif, donatnya enak ya donat. Nah, saya dicek sama saya belakangan ini. Ya, durasi kontraknya ini berapa? Misalkan 5 tahun. Nah, terus juga laporan keuangan tiap bulan, misalkan kita janjikan tanggal 10 maksimalnya. Apa aja, laporan laba rugi, neraca, arus kas. Amannya 3 ini teman-teman. Saya pernah jalankan yang cuman ini aja, laba rugi itu nggak ada masalah kalau bisnisnya sehat, gitu. Kalau bisnisnya udah mulai kasnya kurang, banyak beban utang, terus piutangnya juga banyak, itu kan bacanya di neraca, ya, bukan di laba rugi. Laba rugi ini kebacanya cuman omset, HPP, biaya operasional gitu ya, terus laba gitu. Tapi kalau ada utang itu enggak bisa dibaca di sini nih. Omsetnya besar ternyata banyak yang utang, itu bacanya di neraca gitu. Omset besar ternyata banyak piutangnya, itu juga di neraca. Nah arus kas duitnya itu muternya kemana aja, untuk biaya yang mana, itu ada pembagiannya. Biasanya dibagi 3 tuh, operasional, finansial, sama investasi gitulah. Oh ternyata sampai segitu, iya. Kalau belum paham semacam itu, belajar dulu, terus nanti baru kita kerjasama dengan investor biar lebih maksimal. Nah ini juga penting, laporan performa usaha. Bikin aja dalam sebulan itu gimana sih omsetnya, kenaikannya gitu ya, atau lewat bercerita juga boleh, tapi baiknya sih ada dokumentasi ya biar lebih enak gitu. Nah, terus yang terakhir ini cara exitnya, keluarnya itu gimana, 5 tahun nih selesai ya, nanti nunggu jadi CV-nya dibubarkan, atau mungkin bisa diperpanjang ya. Ini ceritanya udahlah anggap aja 5 tahun selesai gitu. Kenapa 5 tahun? Pada umumnya ya di tahun ketiga, ada yang harapannya itu memang di tahun ketiga sudah BEP, jadi tahun keempat kelima itu profitnya, mendulang profitnya di situ. Silakan monggo yang baru hadir, dari mana ini? Temannya Mas Samsul jangan ya? Terlalu ini. Cari tempat aja ya, yang kosong. Ini di samping-samping ini juga, sini depan ini boleh nih. Di belakang ini nggak kelihatan nanti ya. Oke, nanti sekalian, nggak tahu ini dari komunitas atau dari teman-teman mahasiswa perwakilan, nanti perkenalan ya. Oke. Rizky sini. Panitia. Oke, lanjut ya. Ada yang tanyakan yang tadi poin kerjasama. Ini kurang dikit kok. Insya Allah ini terakhir kayaknya. Nah ini simulasinya ini. Nah simulasi itu untuk apa? Jadi untuk bisa memastikan kurang lebihnya lah, yang kita harapkan itu atau kita janjikan itu seperti apa. Dan jangan pernah
memastikan nanti hasilnya pasti sekian gitu ya. Akan berbahaya sekali, nggak sesuai janji kita. Yang kita pastikan adalah poin-poin di sini, misal bagi hasilnya berapa sih, itu yang bisa kita janjikan. Nah, ini contoh nih, simulasi tahun pertama. Kenapa tahun pertama? Kok nggak setiap tahun? Mas Atta ini tahu ya biasanya. Oh, ada yang tahu jawabannya? Ini kenapa kok tahun ke-1 gitu? Kenapa Mas? Mas siapa Mas? Mustafa? Atau pas? Bisa, kenapa bisa? Udah. Mas Atta? Kenapa kok tahun pertama? Hanya di 1 tahun pertama. Nanti tahun kedua bisa beda gitu. Tahun perjuangan ya. Betul. Karena bisnis setiap tahun kan nggak sama, ya kan? Nah, awal-awal apalagi awal. Jadi kalau kita ngomongin di tahun pertama itu anggap aja yang paling berat kan di tahun pertama. Ya meskipun tahun selanjutnya bisa lebih berat juga ya. Tapi biasanya pertama ini merintis, ini kan ceritanya cabang baru kan tadi ya di awal ya, bukan cabang yang sudah eksis. Nah, dari sini kalau tahun kedua, ketiga, keempat gimana? Ya harapannya bertumbuh gitu kan. Bertumbuh berapa? Idealnya bertumbuh itu ya 10% itu masih rata-rata gitulah ya. Ada mungkin di bawah itu atau mungkin bisa lebih dari itu. Bisnis-bisnis yang viral yang umurnya pendek bisa lompatannya bisa lebih tinggi, tapi ke belakangnya 5 tahun tadi belum tentu sampai tahun ke-5 itu, bisa tahun ke-4 kok udah gini ya tutup bareng, ya udah disepakati tutup misalkan. Bisa aja semacam itu. Banyak ya bisnis yang semacam itu juga. Dan itu sudah tercapai goalsnya, jangan dipikir udah bangkrut ini ya mereka udah balik modal, udah untung juga, ya udah gitu. Ada yang semacam itu. Nah, ini komposisi dari laba rugi tadi, omset, HPP. Dari omset ini yang perlu kita kejar apa? Rupiahnya ya, ini contoh ya. Dan ini laporannya setahun ya, jangan per bulan. Karena setiap bisnis naik turunnya kan nggak sama nih. Ada yang di ujungnya yang rame, ada yang di lebaran yang rame. Sekarang lebaran bulan apa? April misalkan, itu kan beda-beda. Jadi buat aja perkiraan dalam 1 tahun. Kalau mulainya nggak di Januari gimana? Serah, bisa di model misalkan dari sekarang apa? Oktober sampai September juga boleh. Atau pokoknya intinya ini di tahun pertama itu. Bacanya itu setahun. Ada yang paling enak emang kalau Januari ya. Januari itu jadi enak kita bacanya itu tahunannya jalan. Nah, ini yang perlu dijaga, dikejar itu di angka rupiahnya. Yang HPP yang perlu dijaga di mana? Angka apa di persentase? Persentase. Siapa? Suaranya siapa ini? Halus sekali. Oh, iya. Wardah. Ya, di persentase ya. Ini contoh ini, ke samping ini kan persentasenya sama terus ya. Nah, ini dibagi 3 ya, baseline itu standar, pesimis, optimis. Ini pesimis ini tak buat 50% nih. Ya, optimis anggap aja naiknya berapa ini? 20% gitu. Lebih dari itu ya syukur gitulah, alhamdulillah. Nah, jadi di sini di omset di angkanya, yang ini di persentasenya. Terus ketemu laba kotor ya. Biaya operasional ini ya gaji karyawan, listrik, telepon tadi itu ya, ada yang di depan tadi biaya operasional itu. Sehingga muncullah laba operasional. Nah, laba operasional ini jangan lupa di sini disusutkan dan sewa. Angkanya ini fix ini. Kenapa tulisannya fix? Ini juga fix biasanya ya. Gerak-gerak dikit lah. Kan SDM kan karyawan masa kita sepi atau rame ini menurun sesuai kayak borongan kan enggak ya. Nah, biasanya ada turun tapi enggak terlalu besar gitu. Kalau ini beda, HPP ini langsung ikut turun separuhnya karena kan sesuai dengan penggunaannya. Nah, untuk penyusutan dan sewa ini kenapa perlu dianggarkan semacam ini? Peralatan itu kan umurnya enggak mungkin selamanya gitu kan. Kita aja ada umurnya gitu, apalagi peralatan. Kopi atau mesin-mesin itu biasanya kalau di rumus akuntansi ada yang 4 tahun, ada yang sampai 8 tahun gitu. Semakin pendek pasti semakin gede nilainya. Misalkan tadi mesin, tadi ada banner ya 200 juta, kalau dibuat 4 tahun setahunnya berarti 50-an tuh. Nah, ini akan menggerus di sini nih. Enggak mungkin kan ini cuma 10 juta. Nah, berarti mesin-mesin tadi itu anggap aja disusutkannya di 8 tahun. Jadi bisa beda-beda ya.
Ya, ini ya. Yang ini nih, yang ini disusutkan semua nih. Ya kayak meja, kursi ini kan masa seterusnya pakai ini. Nah kalau kita menghitung penyusutannya, duitnya itu bisa ditabung. Nah, bisa ditabung. Ditabung untuk nanti renovasi atau di-upgrade itu ngambil duit di sini. Itu yang sehat kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bingung. Sewa juga gitu. Sewanya anggap aja 24 juta gitu ya, gampang. Bagi 12 bulan 2 juta. Jadi sebulan kita sisihkan duitnya itu 2 juta, 2 juta. Bulan tahun depan sudah ada tabungannya semacam. Idealnya semacam itu. Apakah pasti seperti itu? Ya enggak juga, ini hitungan di kertas ya. Nah, sehingga kalau di sini ini cukup tinggi nih. Kenapa? Saya juga agak ngawur tadi di biaya operasional di 10% itu. Masuk biaya operasional itu gaji dan lain-lain tuh di sini segini itu sangat bagus gitu ya. 10%, nggak tahu kalau kuliner berapa? Mas, berapa sampai berapa Mas? 20 sampai 30 ya. Nah, tuh. Nah, berarti kan ini otomatis lebih menurun lagi kan ya. Ini contoh yang bisnisnya anggap aja keren banget ini. Karena labanya 38%. Wuis, itu luar biasa. Andai kan ceritanya seperti ini, terus gimana nih kita bagi hasilnya ke investor? Tadi kan pengelola 40 nih, ya kita dapat lebih kecil gitu ya. Terus investornya dapat lebih gede loh. Kok dapat gedean investor? Ya ini ceritanya semacam itu. Kita keuntungannya bisa buka, brandnya kan punya kita tuh. Buka di tempat mana, akhirnya makin dikenal. Orang taunya kan pemiliknya kita misalkan. Meskipun di situ partnership. Jadi bukan berarti terus ini karena punya 60%, terus keputusan dan sebagainya investor yang nentukan, enggak, karena perjanjian di awal tadi 100% pengelolaan tetap lewat pengelola ya, pemilik brandnya gitu. Ini hanya hitung-hitungan bagi hasilnya aja. Nah, bisa aja tahun kedua dikurangin ya, monggo bisa disesuaikan. ROI itu bulan kemarin dijelaskan apa singkatannya? Return of investment ya. Jadi balik modalnya itu berapa lama sih? Bukan BEP. BEP itu disalah-artikan sebenarnya. BEP itu ketika ini impas ya. BEP itu kalau ininya 0, kita tuh omsetnya harus berapa sih? Itu sebutannya BEP sebenarnya. Kalau ROI itu yang BEP yang selama ini kita maksud ya, return of investment. Jadi ini ketika investor invest tadi berapa 400 jutaan ya, dia berapa lama baliknya atau berapa banyak dia dapatnya? Dia dapatnya adalah 29%. Wih, gede ini. Karena akan dibandingkan dengan misalkan deposito. Deposito itu di bawah 10% lah. Ini sangat menarik sekali. Andai kan ini pesimis ya, kita ngomong yang pesimis, nggak sesuai target 50%. Selama kita bisa menjaga HPP-nya tetap 50%, menjaga biaya operasionalnya tetap 60 juta dalam setahun ini, terus penyusutannya ini juga fix ya, maka masih dapatlah ini 10% gitu. Jadi resikonya tergambarkan oleh investor. Kalau ini yang ngomong bagusnya ya pasti orang bisa nerima gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi 4 hal yang perlu disiapkan teman-teman di prospektusnya ya, profil usahanya, yang 3 ini yang kita bahas hari ini, RAB, poin kerjasama dan simulasinya. Nah, sederhana kan sebenarnya, maksudnya nggak seribet yang kita bayangkan. Seninya memang nanti ngelobinya itu, ketemu dengan partner yang tepat, yang sevisi, itu pastikan ya sevisi ya, jangan cuma ngobrolin duit sama usaha aja, tapi visinya apa nih yang perlu dikejar. Karena bisa aja visi itu kan jangka panjang, jangka pendeknya setahun ini kita belum berhasil, tapi visinya masih semakin dekat nih kita ke visi, itu lebih menguatkan bersama lah ya. Kita juga nggak ngerasa wah ini mentang-mentang ada investor kita kayak yang apa ya, yang nyariin duit dia gitu. Jangan berpikir semacam itu, tapi yang kita kejar adalah visi kita itu. Sekian dari saya, silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.